Tanam Serentak Kebun Rakyat merupakan program DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang digagas oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan kedaulatan pangan. Program tersebut dilaksanakan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Salah satunya oleh DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022 di daerah Uruk, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Di lahan kurang lebih 3 hektar milik Pak Sigit selaku warga sekitar, akan ditanam tanaman seperti ubi kayu, sorghum, pisang, dan palawija lainnya. R. Yunandar, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kepada awak media terkait program Tanam Serentak Kebun Rakyat tersebut. Lokasi yang ikut menyukseskan dan juga Pak Sigit yang memiliki lahan. Ini satu program dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang digagas dari Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri terkait dengan kedaulatan pangan. Jadi yang namanya kebun rakyat yang dikelola DPC ini tujuannya untuk mengedukasi kita semua, termasuk kader partai, agar punya kepedulian terhadap masalah pangan. Karena hari-hari ini kita lihat pangan itu menjadi masalah tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Bagaimana dampak dari perang menyebabkan kesulitan pangan di mana-mana. Bahkan hari ini sudah banyak negara-negara yang mengalami kelaparan dan kerawanan pangan. Dan kita berharap di Indonesia, karena kita punya lahan yang sangat subur, begitu, khusus di Kota Tasik ini saya lihat masih banyak lahan yang bisa kita manfaatkan, sehingga nanti ke depan PDI Perjuangan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia tidak perlu harus mengimpor untuk pangan ini. Tidak perlu harus tergantung kepada beras, karena yang kita tanam hari ini itu terdiri dari jagung, sorghum, kemudian juga pisang, dan juga ubi kayu, begitu ya. Itu tanaman-tanaman yang mengandung juga karbohidrat yang sebenarnya bisa mensubstitusi beras. Nah, harapan kami ke depannya nanti ini tidak hanya berhenti sampai sini, ini akan ada sekitar 3 hektar hari ini, tapi juga nanti masyarakat melihat dan kemudian kami berbagi dengan masyarakat sekitar, khususnya di Kota Tasik, bagaimana kita sama-sama mengolah lahan seoptimal mungkin yang biasanya tidak dimanfaatkan, kita manfaatkan dengan pola sharing dan sebagainya, sehingga masyarakat juga punya kemandirian pangan. Tidak perlu harus kita mengimpor dan tidak perlu kita harus membeli. Nah, ini satu hal yang justru nantinya mendorong tidak hanya masalah pangannya tapi juga ekonomi masyarakat. Sehingga dengan demikian, apalagi bisa kita olah, suatu saat nanti menjadi produk turunan, maka ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi kader partai dan para petani di sekitar program ini. Di tempat yang sama, Haji Muslim selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya pun menyampaikan, program tersebut harus bisa dirasakan oleh masyarakat, jadi bukan hanya untuk kader saja di lingkungan sekitar sini. Dengan adanya kebun rakyat ini, karena Kota Tasikmalaya ini salah satu yang banyak UKM-nya gitu kan, terutama pengolahan hasil perkebunan kebun, diantaranya nanti singkong maupun sorghum, karena masih tergantung kepada impor dari luar negeri gitu kan, untuk bahan-bahan seperti membuat kue maupun yang lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program yang dari DPD se-Jawa Barat ini dan juga instruksi dari Ibu Ketua Umum, ini adalah program yang benar-benar nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya untuk kader saja, di lingkungan sekitar sini banyak pengrajin masalah makanan. Kita akan support dan juga mudah-mudahan Kota Tasik ini nanti kalau masyarakat membutuhkan benih, itu gratis nantinya saya akan kasih gitu kan kepada petani-petani di masyarakat. Karena terus terang Kota Tasik ini masih luas. Untuk sawah abadi saja itu di kisaran 830
5.000 hektar gitu kan. Itu ada potensi. Untuk kebun juga itu masih ribuan hektar gitu kan. Makanya yang paling sulit di Kota Tasik ini adalah benih dan nantinya pupuk. Nanti saya bekerja sama dengan Pak Yunandar ini, kebetulan di komisi 2. Di sana ada membidangi pertanian gitu kan, untuk melanjutkan seperti apa. Kalau misalnya benihnya mulai disiapkan oleh PDI Perjuangan, nanti seperti apa gitu kan. Dan juga ingin ada penyuluhan secara kontinu. Jadi bukan hanya menanam serentak saja, tapi dipelihara. Bayangkan saja misalnya singkong ini sampai 11 bulan. Kalau misalnya tidak kontinu mengurus ini, itu akan mubadir ini lahan. Karena mencari lahan seluas 3 hektar terus terang gitu kan, agak susah. Alhamdulillah dengan kerjasama Pak Sigit ini memberikan silakan kelola oleh PDI Perjuangan. Jadi masyarakat di PAC juga nanti silakan. Kalau PAC misalnya satu PAC punya 1 hektar, punya 500 bata, nanti silakan disupport nanti benihnya gitu kan. Jangan hanya DPC saja, PAC juga disarankan gitu kan untuk membuat kebun gitu kan. Nantinya untuk pembenihan maupun yang konsumsi. Nah, itu terkait pemasaran sendiri nih, kedepannya seperti apa? Terkadang petani agak kesulitan nih Pak, terkait dengan pemasaran itu sendiri. Kalau seperti singkong, terus jagung dan juga sorghum itu gampang. Justru masyarakat sekarang, bayangkan Kota Tasik bukan penghasil jagung, ngambilnya dari mana? Dari luar Kota Tasik, dari Jawa Tengah, dari luar pulau kadang-kadang, karena konsumsi jagung sangat besar sekali di Kota Tasik. Apalagi sorghum untuk polohan makanan tidak ada. Di Kota Tasik maupun di Kabupaten Tasik ini ada bahan untuk makanan dari sorghum. Ini menjadi peluang sebenarnya, membuka peluang hasil pertanian yang baru yang dipelopori oleh kader-kader PDI Perjuangan di Kota Tasikmalaya. Jadi untuk pemasaran ini sangat mudah sekali. Apalagi singkong. Singkong itu banyak yang mencari. Tiap hari orang pasti makan singkong. Mau direbus, mau dibikin tape, mau diolah seperti apa. Pokoknya ini adalah menghasilkan produk-produk nantinya yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat.